Izin Yang Mulia, kami teruskan. Ya. Baik, saudara ahli. Ya. Pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli, dari 3 alasan yang tadi saudara kemukakan di persidangan bahwa seorang tersangka mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atas dasar 3 hal. Ya. Yaitu tindakan penyidik salah dalam menerapkan undang-undang, kemudian yang kedua bertentangan dengan hukum, dan yang ketiga adalah salah orang yang ditangkap. Ya. Saya ingin fokus kepada pasal yang tadi dikutip oleh saudara ahli, pasal 105. Karena tadi saudara menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian juga bisa karena salah menerapkan undang-undang. Dan saudara kutip berdasarkan pasal 105, yaitu soal pasal 100 ayat 5. Oke, pasal 100 ayat 5, mohon maaf. Ya. Pasal 100 ayat 5 ya. Ya. Yaitu salah satunya adalah seseorang kemudian ditangkap, alasannya minimal dipanggil 2 kali kemudian tidak hadir ya. Ya. Oke. Nah, di dalam permohonan pra peradilan ini pada putusan sebelumnya, yaitu putusan nomor 99 pra pid, menyatakan bahwa penyidik telah salah menerapkan undang-undang. Oke ya. Karena kenapa? Karena pemohon ditangkap karena sebelumnya tidak pernah dipanggil 2 kali dan kemudian selalu hadir dan melaksanakan semua ketentuannya. Ya. Apakah dengan adanya putusan pra peradilan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa penyidik dalam hal ini adalah termohon telah salah dalam menerapkan undang-undang, sehingga penahanan, penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya karena melanggar undang-undang tadi, yaitu tidak pernah dipanggil 2 kali, apakah itu juga bisa menjadi dasar untuk seseorang meminta ganti kerugian seperti yang tadi saudara sampaikan di awal sebelumnya? Terima kasih. Saya jawab. Baik, izin Yang Mulia menegaskan kembali bahwa alasan penyidik melakukan penahanan itu ada alasan yang sifatnya yang tadi objektif, Yang Mulia. 2 kali dipanggil tidak datang, artinya tidak kooperatif. Lalu kemudian dengan alasan itu, maka kemudian hakim pra peradilan menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan penyidik melanggar undang-undang. Perspektifnya itu. Jika itu terjadi. Padahal ada alasan lain, misalnya tadi pelimpahan perkara. Karena wajib ditahan. Karena putusan pra peradilan itu sudah tidak ada upaya hukum lagi, Yang Mulia. Karena ada Perma 4 2016. Dulu boleh PK. Maka berlaku res judicata pada tata perhubungan betul. Walaupun dianggaplah benar putusan itu. Sehingga jika alasan hakim melakukan atau mempertimbangkan dengan alasan bahwa ada salah penerapan undang-undang yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, maka apakah itu serta-merta langsung muncul ganti kerugian yang harus dikabulkan? Belum tentu. Harus diperiksa dulu. Kalau dia melanggar undang-undang, maka dibuktikan. Kenapa? Karena perbuatan melanggar undang-undang itu spesifik dia. Undang-undang mana yang dilanggar? Pasal mana yang dilanggar? Beda dengan yang tadi. Misalnya ada indikasi bahwa penahanan yang dilakukan itu jelas melebihi batas waktu misalnya. Nah, itu lain cerita. Itu jelas, clear. Tetapi sesuatu yang bisa diperdebatkan, maka itu bisa dibuktikan. Apakah itu muncul hak? Belum tentu. Ini pendapat saya. Kita boleh berseberangan untuk hal ini. Pendapat saya, yang boleh dimintakan ganti kerugian karena marwahnya di pasal 173 itu kaitan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana, ditahan, tapi salah nahan. Saya menafsirkan bahwa penahanan itu berkaitan dengan status tersangka, terdakwa dan terpidananya. Kalau ternyata bukan dia yang harusnya bertanggung jawab atas perbuatan hukum itu dan mengakibatkan dia ditahan akibat itu, maka muncul hak untuk minta ganti rugi. Tetapi kalau penahanan itu hanya dilakukan karena memang yang tadi undang-undangnya sifatnya subjektif, apakah serta-merta bisa? Belum tentu, saya katakan. Bahkan kalau masih misalkan yang tadi saya katakan, bisa saja ketika orang itu dibebaskan dari tahanan tapi status tersangkanya masih on. Apakah muncul hak ganti rugi? Menurut saya belum. Itu pendapat saya. Demikian Yang Mulia. Oke, izin Yang Mulia. Ya. Saudara ahli, sebelum saudara berpendapat seperti tadi, karena tadi saudara menyatakan bahwa harus dulu dinyatakan melanggar undang-undang dan pasal mana ya? Oke.
Apakah saudara pernah diberikan putusan pra-peradilan sebelumnya oleh termohon dan saudara sudah baca, saudara sudah kaji? Izin yang mulia, saya memang diberikan putusan itu, tapi saya tidak baca. Saudara tidak baca ya? Izin. Alasan saya adalah begini, saya tahu isi putusan itu. Bagaimana saudara mau tahu isi putusan sementara saudara nggak baca? Sebentar. Unang digas. Slow bos. Gini. Enggak, saya konfirmasi aja kepada saudara. Artinya begini, saya dibekali oleh dokumen-dokumen oleh penyidik. Saya baca, saya lihat, lalu saya pelajari. Tapi, izin yang mulia, saya harus objektif memandang itu. Isi putusan itu memang yang saudara katakan tadi. Ada tindak pertimbangan hakim adalah karena itu. Tapi, saya tidak mau terkontaminasi di dalam pokok perkara. Saya hanya membatasi diri saya kaitan dengan pra-peradilan berkaitan dengan salah penahanan. Demikian yang mulia. Oke. Baik, yang mulia, saya lanjutkan saudara ahli. Ya. Tadi saudara katakan bahwa saudara juga menerima beberapa dokumen dari penyidik. Ya. Saudara juga menerima putusan pra-peradilan. Ya. Sementara dokumen-dokumen itu kami persoalkan dalam sidang pra-peradilan. Ya. Dan kemudian itu yang kemudian dinyatakan dibatalkan. Misalnya, surat perintah penangkapan dinyatakan tidak sah. Ya. Surat perintah penahanan dinyatakan tidak sah. Ya. Surat penggeledahan dinyatakan tidak sah. Ya. Tadi saudara sayangnya tidak membaca putusan pra-peradilan, saudara hanya berasumsi berdasarkan surat-surat yang diberikan oleh penyidik. Saya jadi meragukan keahlian saudara gitu. Oke, tapi saya lanjutkan pertanyaan saya kepada saudara. Dalam putusan pra-peradilan jelas dinyatakan bahwa termohon telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jelas itu. Ya. Jadi kalau tadi saudara katakan harus melanggar undang-undang, hakim menyatakan melanggar KUHP, bukan melanggar KUHP, bukan melanggar undang-undang kepolisian, bukan melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman dan lain-lain sebagainya, tetapi hanya melanggar KUHP. Dan kemudian dalam pertimbangannya juga disebutkan bahwa penangkapan, penahanan itu tidak memiliki dasar yuridis yang jelas. Ya. Kalau pertimbangan hakimnya seperti itu, tadi saudara mengutip asas res judicata pro varietate habetur, bahwa putusan hakim itu yang harus kemudian dianggap benar. Ya. Kenapa hari ini saudara tidak membuat analisa hukum atau pendapat hukum saudara karena saudara adalah ahli berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi justru saudara tadi malah menegasikan statement saudara sendiri bahwa ganti kerugian itu salah satunya karena salah menerapkan undang-undang. Ya. Dan putusan pra-peradilan jelas menyatakan bahwa penyidik telah salah menerapkan undang-undang. Ya. Nah, jadi yang mana nih yang saudara pakai sebagai dasar pendapat saudara? Apakah hanya pada dokumen-dokumen penyidik saja saudara percaya penyidik, ataukah juga saudara akhirnya tidak percaya juga terhadap putusan pra-peradilan atau pertimbangan hakim, sementara saudara katakan res judicata pro varietate habetur? Mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia. Saya tegaskan kembali bahwa saya membatasi diri saya supaya saya tidak masuk dalam pokok perkara. Kalau ternyata alasan hukum yang saudara sampaikan sesuai dengan ketentuan hukum, saya menyampaikan di sini, saya tidak bisa menilai putusan hakim. Saya punya kode etik. Saya tidak bisa menilai perbuatan salah orang lain kemudian mempublikasikan. Ya, izin saudara ahli sebentar. Sebentar saya potong sebentar aja. Maksudnya saudara masuk ke pokok perkara ini pokok perkara pidananya kah atau pokok perkara peradilan, pra-peradilan, sementara yang kita sidangkan adalah pra-peradilan, bukan pokok perkara perbuatan pidananya. Jadi apa yang saudara maksud dengan pokok perkara saudara nggak masuk ke situ? Betul, saya jelaskan dulu. Makanya saudara tangkap penjelasan saya, baru saudara berasumsi. Yang pertama, saya tidak berasumsi, saya bertanya kepada saudara ahli. Sudah, tidak usah berdebat. Silakan lanjutkan dulu. Dengarkan. Baik, yang pertama, yang mulia, hakim memiliki alasan hukum bahwa tindakan penyidik itu melanggar undang-undang. Kenapa? Karena ini. Saya tidak punya kapasitas menilai itu. Karena saya junjung tinggi asas res judicata itu. Saya bicara di persidangan ini berdasarkan undang-undang. Kita bedah pasal 173 berdasarkan keahlian saya. Apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada putusan? Itu tergantung yang mulia. Saya hanya bercerita, menjelaskan tentang hal-hal normatif yang ada dalam pasal 173. Kewenangan untuk meminta ganti kerugian. Tapi berkaitan dengan faktanya, putusan itu adalah, jadi hal material itu bukan hal material. Unsur-unsur pidana itu terpenuhi? Tidak, saya tahu batasannya.
Karena dalam pra peradilan yang diperiksa adalah syarat formil. Sehingga saya tidak bisa menilai putusan itu yang mulia. Demikian yang mulia. Baik, saya lanjut ya, saudara ahli ya. Kalau saudara tidak bisa menilai putusan pra peradilan, padahal sebenarnya di dalam ilmu hukum kita mengenal ada yang disebut dengan eksaminasi putusan. Putusan boleh diuji kok oleh para ahli. Tapi karena saudara kan dihadirkan di sini bukan saksi, saudara adalah ahli. Tapi ya sudahlah, saudara karena tidak baca putusan pra peradilan ya sudah. Saya lanjut kepada pertanyaan yang lain. Pertanyaan saya berikutnya adalah soal tuntutan ganti rugi saudara ahli.